Aku Katarina, mahasiswa teknik lingkungan yang sekarang lagi belajar tentang ruang terbuka hijau. Kalian sekarang ini banyak banget ngasih dengar fenomena banjir terjadi di kawasan Indonesia. Di beberapa daerah yang jadi langganan banjir itu biasanya Jakarta, yang sekarang daerah Bandar Lampung juga jadi salah satu langganan banjir. Tapi tidak semua titik ya, ada beberapa titik yang memang jadi langganan banjir. Jadi kenapa sih menurut kalian banjir itu masih terjadi di kawasan kita? Nah, di sini aku bakal bantu jawab juga, dan kita bakal sharing kecil-kecilan atau sharing have fun aja ya. Ini kita bakal belajar bareng, kalau misalnya aku koreksi, aku salah tolong dikoreksi. Jadi banjir itu sering terjadi karena lahan yang ada sekarang itu semakin menipis dari tahun ke tahun, semakin sedikit teman-teman. Kenapa kok jadi semakin sedikit? Karena pertumbuhan penduduk di negara kita itu semakin meningkat setiap tahunnya, pasti itu. Dan kalau misalnya kita sekarang soroti, banyak ruang terbuka hijau jadi semakin sedikit karena banyaknya dialihfungsikan jadi tempat tinggal ataupun untuk sarana perekonomian ya, entah itu ruko untuk daerah ruang publik yang memang bersifat fasilitas pelayanan seperti itu dan sebagainya, ataupun dari masyarakat sendiri tidak menerapkan ruang terbuka hijau di daerah sekitar tempat tinggal mereka karena saking sempitnya tanah yang mereka miliki atau semakin mahalnya tanah yang mereka miliki, maka mereka tidak punya cukup uang untuk bisa membeli tanah lebih banyak dan mereka jadikan sebagai ruang terbuka hijau seperti itu biasanya. Tapi kalau misalnya kita sekarang belajar bareng-bareng nih ya teman-teman, untuk daerah kawasan perkotaan itu sebenarnya berapa banyak atau berapa persen sih ruang terbuka hijau itu perlu diterapkan? Ada 30% ruang terbuka hijau itu yang memang jadi salah satu peraturan di peraturan Menteri Agraria ya teman-teman di tahun 2022 nomor 14. Kalau salah kalian mohon koreksi saja. Jadi di situ dikatakan bahwa 30% itu wajib ada ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Untuk daerah-daerah kawasan perkotaan baik kota itu beda lagi ya. Untuk kawasan perkotaan lebih kawasan perkotaan pusat itu juga punya kuantitasnya sendiri tentang banyak atau luasnya ruang terbuka hijau itu sendiri. Nah, untuk 30% dari ruang terbuka hijau kawasan perkotaan pusat, itu 20% itu adalah ruang terbuka hijau publik ya teman-teman. Publik itu bisa berupa taman kota, terus hutan kota, terus cagar alam, dan lain sebagainya. Terus untuk lahan yang 10%-nya ruang terbuka hijau pribadi atau privat ya, itu dikontribusikan untuk masyarakat seperti itu. Diberikan kepada masyarakat, masyarakat wajib memberikan 10%-nya yang mereka miliki kepada lingkungan gitu, jadi tetap terjaga. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, apakah memang semuanya itu punya tanah yang lebih luas? Karena kan kalau kawasan perkotaan kita kembali lagi ya, tanah itu lebih mahal, masyarakat kadang juga lebih nggak aware gitu. Apalagi udah tahu nih, lahan perkotaan sempit nih, mereka punya lahan sedikit, mereka juga hidupnya itu tidak teratur seperti itu, buang sampah masih sembarangan. Dan lebih parahnya, kadang kalau pemerintah memberikan fasilitas layanan publik, baik tong sampah dan sebagainya, ada yang masih ketahuan mencuri. Ini didasarkan pada opini-opini yang kita perbincangkan di kelas aku, ini bareng dosen aku, jadi kadang masyarakat itu kadang nggak aware gitu, nggak menjaga, atau bahkan mencuri fasilitas umum seperti itu. Nah, banjir itu jadi langganan untuk daerah-daerah itu karena memang kadang ruang terbuka hijaunya sedikit. Dan daerah itu sebenarnya punya insentif uang untuk para pemilik tanah, persawahan dan juga perkebunan yang mereka berikan untuk para petani ataupun yang memiliki sawah ataupun itu tadi. Karena memang itu salah satu penyumbang ruang terbuka hijau. Jadi ada loh sebenarnya insentifnya untuk mereka. Itu kalau misalnya kita buka-bukaan tentang peraturannya, peraturan Menteri Agraria ya. Jadi di situ sudah dituangkan kalau misalnya kalian mau baca-baca lagi. Dan ruang terbuka itu sebenarnya terbuka hijau itu dibagi beberapa zona ya. Yang tadi ruang terbuka hijau yang ruang terbuka hijau bisa taman kota, terus ada pemakaman kalau misalkan tahu, terus non hijau itu yang seperti apa? Non hijau itu yang masih ramah lingkungan, dalam artian misalnya nih kalian menggunakan bahan-bahan yang masih masih bisa ramah lingkungan, pendaur ulangannya seperti apa kalian tahu pastinya. Dan kalau misalnya ruang terbuka biru itu juga ada. Ruang terbuka biru adalah ruang terbuka yang memang seperti embung, sungai, itu juga ruang terbuka biru biopori. Makanya biopori itu 10% terus aja itu di tempat tinggal kalian. Ya untuk mencegah saat terjadinya intensitas hujan yang tinggi, maka si air itu cepat meresap teman-teman. Ya ruang terbuka hijau itu sebenarnya